Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur sungai dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Sungai AR dan saya Anton biasa. ya, selamat datang di channelnya Sungai AR, channel yang akan membahas tentang sebuah cerita, kisah-kisah dan pengalaman hidup seorang manusia. Oke. Sebelum kita mulai videonya, jadi gini Mas, kemarin itu kan video sempat saya share di sosmed, sosmed saya. Itu banyak yang komentar, tapi komentarnya bukan di kolom komentar YouTube. Komentarnya saya bagikan tautan atau saya kirimkan di link WA. Itu komentar, loh Mas, bintang tamu nih kok tetap sama-sama itu aja. Ya mungkin kan mereka penasaran atau belum tahu. Untuk kesempatan video kali ini kita juga akan memberitahu kepada mereka klarifikasi atau memberitahu. Sebenarnya jangan klarifikasi, kayaknya ada kasus. Jangan klarifikasi lah. Kasih tahu lah biar mereka ngerti. Benar. Silahkan dikasih tahu Mas Ugeng. Silahkan dikasih tahu. Mas Anton ini bukan narasumber, juga bukan bintang tamu, juga bukan apa Mas? Gimana ya? Ya bukan bintang tamu, juga bukan narasumber. Saya cuma pencerita atau penyampai cerita lah. Penyampai cerita. Jadi biar teman-teman penikmat kisah misteri biar tahu juga lah. Ya cuma kemarin itu yang video 1, 2 itu memang Mas Anton juga ngalamin. Ya betul. Makanya itu beliaunya bercerita yang seakan-akan dia, saya itu gini karena beliaunya mengalami. Walaupun tugasnya menyampaikan cerita, kan ada yang bilang gini, itu yang narasumbernya kok kayak sudah terbiasa bercerita. Karena itu kisahnya dia. Kisahnya jadi biar para penikmat dan teman-teman sekalian tahu juga. Tapi kali ini saya menceritakan tentang pengalaman ya bisa dibilang pengalaman seram yang dialami oleh teman saya. Gitu Mas jadi. Jadi malam hari ini kita itu akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh temannya Mas Anton yang bekerja sebagai tukang sayur. Beliau itu bernama siapa Mas? Pak Pri. Pak Pri. Namanya Pak Pri. Sebelum jadi tukang sayur, beliaunya itu dulu bekerja narik becak. Pengayuh becak. Pengayuh becak. Kalau di Blitar biasanya tukang becak. Ya benar, itu kalau bahasa Jawa Timuran lah. Pengayuh becak. Jadi intinya waktu beliaunya menarik becak itu suatu hari itu sepi. Teman-temannya narik. Tapi beliaunya sepi. Dan ada penumpang, habis itu suruh nganterin, dan di situ baru terjadi hal yang tidak bisa dinalar teman-teman. Terus gimana ceritanya? Itu Mas Anton yang lebih tahu. Kita langsung saja. Sebelum lanjut di ceritanya Mas Anton, yang belum subscribe, tolong pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian nggak ketinggalan video-video baru dari kami. Yuk lanjut ke video dan dengarkan cerita. Jangan lupa pakai headset agar lebih mantap. Biar kita bisa mendalami sisi ceritanya, kita bisa menghayati seakan-akan kita di situ, kan gitu tuh Mas. Malam hari ini saya akan menceritakan tentang kisah dari teman saya yang bernama Pak Pri. Jadi Pak Pri itu sebelum jadi pedagang sayur seperti sekarang, dia itu dulu adalah pengayuh becak. Dia itu sering mangkal di daerah pasar lah. Kita tidak boleh menyebutkan pasarnya, pokoknya daerah Blitar lah intinya. Nah dia sering di situ ada pangkalan becaknya. Setelah itu pada suatu hari itu dia merasa agak gimana, tidak seperti biasanya lah Mas. Jadi teman-temannya itu udah pada dapat penumpang, udah ada yang dapat 1 kali, ada yang dapat lebih dari 1 kali. Dia itu dari dia berangkat sampai hampir sore lah, dia itu belum dapat penumpang sama sekali. Dia itu bingung sampai ketiduran. Setelah dia bangun kok tetap nggak dapat penumpang. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang.
Iya. Sebelum pulang itu dia ada ibu-ibu ibu-ibu satu sama anaknya itu bawa belanjaan dari pasar. Mas, tolong dong diantarkan ke sana. Saya tidak boleh menyebutkan daerahnya lah, Iya. pokoknya ke sana. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Silahkan naik. Ya. Terus ibu-ibu tadi sama anaknya kan bawa belanjaan. Pak ini belanjaannya dikasih di belakang aja ya. Oh iya Bu, ini masalahnya banyak. Oke, jadi sebagian dari belanjaan tadi dikasih ke belakang, depannya dia pegang kemudi. Oh ya, Nah, yang di apa itu sandarannya? ya sandarannya tadi. Ya. Terus sebagian lagi dibawa ibu-ibu tadi ke dalam. Terus dia itu juga bingung, ini udah mau maghrib kok ada penumpang. Terus dia mikir, ya daripada saya tidak bawa penumpang sama sekali, saya tidak bawa uang ke rumah, yang mending saya antarlah ibu-ibu Ya. itu. Nah, kejadian aneh mulai dia itu mengayuh becaknya. Itu ibu-ibu itu dua kok diem aja. Biasanya ya umumnya kalau ibu-ibu naik becak kan sama ngerumpi apa Ngobrol. ya ngobrol lah, intinya ngobrol sama ngerumpi apa sama ngomongin belanjaan tadi. Ada yang kemahalan kan, harga sekarang kan lagi harga cabai kan lagi mahal Mas. Ini harga cabai, harga ayam kan lagi mahal ini Mas. Biasanya kan kalau orang kan biasanya yang diomongin kan itu kalau pulang belanja. Tapi si ibu-ibu itu kok diam aja. Tapi dengan dia tetap mengayuh becaknya itu, dia nanya, dari mana Bu tadi? Dari pasar tuh Mas tadi belanja. Ada acara apa Bu kok belanjaannya banyak banget? Di rumah hajatan Mas. Tapi si ibu-ibu tadi itu jawabnya kayak gimana ya? Kayak orang itu cuma sepatah dua kata Mas. Jadi tidak, biasanya kalau orang bicarakan ini dari mana, ini anaknya apa menantunya kan gitu Mas. Itu enggak, cuma sepatah dua kata. Kalau Pak Pri tanya, ibu itu baru jawaban pun juga singkat-singkat gitu loh. Terus di becaknya itu kerasa dia itu menceritakan kepada saya, itu dia ngayuh becaknya itu kok kayak ringan. Biasanya kan kalau dua orang kan beratnya segimana kan bisa loh Mas. Itu kayak ringan, kayak nggak ada muatannya gitu loh Mas. Iya. Gitu. Setelah itu dia tanya lagi, Bu, ini jadinya tujuannya ke sana Bu ya? Iya Mas. Loh, kok ke sana sama makam itu Pak? Utaranya Mas. Padahal di makam itu juga dia itu merasa Pak Pri ini kok jauh banget ya. Padahal dari jarak pangkalannya tadi, dari pasar tadi nyampe ke lokasinya itu dipikir kurang lebih estimasi sekitaran 30-40 menit. Itu kok 1 jam nggak nyampe. Jadi Pak Pri itu ngayus becak sama bertanya-tanya dia ke dalam hatinya. Ini kok dari sana sampai sana kok lama banget ya. Tapi dia kan nggak ngomong sama ibunya. Iya. Dia tetap mengayuh sepeda. Ngayuh terus di Pak Pri itu kok merasa ada bau yang aneh Mas. Tapi dia nggak berani ngomong. Ini penumpang kok baunya kayak gini ya, nggak kayak biasanya kalau perempuan itu kan baunya kan wangi. Kalau biasanya kalau emak-emak kan biasanya baunya ya biasa, kalau emak-emak sakit biasanya baunya balsam mau gimana gitu ya. Itu enggak, baunya kok lain ya, kok kayak gini. Tapi dia cuma bertanya-tanya di dalam hati. Dia tetap mengayuh sepedanya, tetap mengayuh. Setelah itu dia nyampe ke lokasi. Pak, berhenti Pak, lokasinya sini. Pak Pri kayak ada kaget loh. Ini kan makam. Kok dia berhenti di sini? Tadi di jalan ditanya kok katanya utaranya makam. Mas, becaknya dimasukkan dalam aja ya. Dia turun, dia ngelihat itu rumah besar banget Mas. Rumahnya itu bagus, gede, terus rame juga. Itu di utaranya makam apa di Tepatnya sih di makam itu tadi Mas. Di makamnya? Ya, di makam itu tadi. Dia juga bingung loh. Ini kan lokasinya di makam. Kok jadi rumah sebesar ini, rame juga. Tapi ya daripada sebelum dia itu bertanya-tanyanya di dalam hati itu ada jawaban, si ibu tadi udah turun, Mas. Tolong ya belanjaannya dibawakan ke dalam. Rumahnya kan besar itu. Jadi halamannya luas. Dia itu berhenti di tengah-tengah halaman, Mas, jadinya. Setelah itu ibunya itu dua itu turun, di situ ada keaneh, Mas. Jadi seluruh tubuhnya Pak Pri itu kayak merinding, Mas. Dia cerita ya kesannya. Iya, pas ngangkat belanjaan mau memasukkan ke rumahnya. Tapi dia pikirlah, mungkin ini cuma halusinasi atau apa, mungkin dia kecapean tadi soalnya lama. Terus dia memasukkan tadi belanjaannya dibawakan.
Sini mas, sini, dimasukkan ke dalam aja. Dia memasukkan sambil jalan kan itu lebar banget mas. Menurutnya Pak Pri itu apa halamannya rumah itu lebar banget. Dia itu sambil nengok kiri kanan gini. Dia lihat yang dia lihat itu di situ ada orang rame banget, ada yang masak, ada yang lagi nyuci sayuran, terus ada yang lagi nyiapin nyiapin dekorasi kayak orang mau hajatan gitu loh mas. Oh ya. Ya. Bentar. Itu apa itu? Waktu itu Pak Pri sempat ngomong apa enggak? Di rumah gede itu ada tetangga apa enggak? Enggak. Dia tuh ngelihat itu orangnya nggak ada yang ngomong mas. Jadi bener di situ rame, tapi orangnya itu diem semua. Terus mimik wajahnya itu kayak serius. Fokus. Iya, kayak fokus ke tugasnya itu. Yang nyuci piring ya fokus nyuci piring, yang nyuci sayuran, yang dekorasi ya dekorasi. Tapi dari wajah mereka itu seperti kayak gimana ya mas? Kayak orang pucat gitu loh. Kayak orang kecapean, wajahnya pucat semua. Biasanya kan kalau di hajatan rame mas, ada yang ngobrol, ada yang lagi ngomongin apa yang lagi ngomongin hajatan itu, ada yang fokus ke kerjaannya ngomong ini gini ini nggak ada, itu semua diem semuanya. Terus di situ ada lagi setelah mau masuk rumah itu ada seperangkat gamelan yang lagi ditabuh mas. Jadi emang ada orang yang memainkan gamelan di situ. Setelah itu dimasukkan, di mana bu? Ditaruh di sini mas. Wajahnya itu udah lain daripada yang tadi, daripada yang pas mau naik mas. Setelah itu dikasih uang. Dikasih uang itu Pak Pri ngambilnya uang itu tangannya kayak gemetar. Terus sama ibu tadi cuma dibilangin, kalau kamu pulang jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Terus Pak Pri, loh kenapa bu? Jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Gak berani mas menoleh ke belakang. Sambil megang uang yang gemeteran tadi, dia ambil becaknya terus keluar. Setelah keluar itu juga nggak ada apa-apa sampai dia pulang. Sampai dia pulang nggak apa-apa. Terus keesokan harinya dia mangkal lagi di tempat yang biasa mangkal itu tadi mas. Ya pangkalannya becak, pasar tadi. Dia kaget, baru dia datang ke pangkalan udah ada penumpang. Padahal masih pagi mas, biasanya penumpang agak siang mas. Itu pagi dia barusan datang ke pangkalan udah ada yang mas becak diantarkan. Terus dia balik lagi ke pangkalan udah ada lagi yang nunggu mas becak. Sampai kalau dia cerita kalau nggak salah sampai 4 kali apa 5 kali gitu mas. Dalam 1 hari. Iya, jadi biasanya dia itu cuma 2-3 itu pun jedanya agak lama. Biasanya pagi nggak ada penumpang, nanti ada lagi udah agak sore apa siang gitu. Itu enggak. Jadi setelah dia nganterin penumpang pertama dia pulang ke pangkalan, udah ada yang nungguin lagi. Terus dia naik lagi, dia antarkan lagi, pulang lagi, udah ada yang nunggu sampai 4-5 kali. Sampai dia capek mas. Terus uang yang dikasih ke ibunya kemarin itu sama dia cuma diliatin gini. Kemarin ada apa ya? Kasih uang gini kok. Alhamdulillah hari ini rezeki saya lancar banget. Gitu. Setelah itu sore dia pulang. Uangnya yang dikasih kemarin dikasih ke istrinya dijadikan satu sama uang yang dapat dari hari itu mas. Kan dia dapat agak banyak. Dikasih istrinya. Bu ini tolong dibelanjakan hari ini. Alhamdulillah rezeki saya lancar. Terus dia setelah itu dia mandi, dia di depan rumah biasalah kalau orang habis kerja kan mandi di depan rumah ngobrol sama tetangga gitu ya. Terus ada tetangga itu tiba-tiba nyeletuk, Pak Pri, kemarin ngayu becak kemana? Kok katanya kayak saya lihat kemarin kok kayak cuma muter-muter loh. Muter-muter gimana toh? Saya kemarin nganterin orang loh. Ada ibu-ibu 2 bawa belanjaan banyak. Nganterin kemana? Itu ke sana loh. Itu kan makam loh. Enggak. Saya kemarin ke situ tuh rumahnya bagus, gede. Di situ ada hajatan besar. Oh, masa toh? Iya itu makam. Pak Pri bingung loh. Itu kemarin makam ya. Kayaknya saya kemarin ke situ ada rumah besar. Pak Prinya akhirnya apa? Penasaran. Iya. Setelah itu dia ngambil becaknya lagi. Dia ke lokasi kemarin dia nganterkan orang tadi. Bener. Ternyata Makam. Wah, dia kaget. Dia kaget banget tuh. Berarti saya kemarin nganterin orang ke sini ya. Daripada dia bingung, daripada dia pulang mas. Dia pulang, mandi lagi dia. Mandi lagi padahal tadi setelah pulang dia sudah mandi. Mandi lagi. Setelah mandi dia cuma diem aja. Terus sama istrinya nggak usah dipikir mas. Mungkin itu ada
ada makhluk yang mungkin ngasih rezeki dah dari Tuhan, tapi lewatnya dia, nggak usah dipikir. Yang penting kita tidak ada apa-apa dan kita tidak ikut ke alamnya dia. Nah, begitulah ceritanya Mas Sugeng. Itu cerita dari Pak Pri. Pak Pri ya. Ya. Oh ya, itu sekitar tahun berapa Mas? Kalau nggak salah dia itu ngomong sekitar 8 sampai 10 tahun yang lalu Mas. Itu udah lama banget ceritanya. Aduh. Berarti kalau sekarang 2020 sekitar 8 tahun yang lalu. Ya sekitar 2010 sampai 2012 lah. Ya. Dia nggak begitu ingat, tapi ya dari ceritanya dia ya begitulah Mas. Kurang lebih 8 sampai 10 tahun yang lalu. Tapi sampai kemarin dia masih mengingat ceritanya ya. Dan dengan jelas dia menceritakan kepada saya. Ya. Serem. Ya begitulah Mas. Ya kalau saya pikir itu serem, tapi di kalangan layak itu sudah gimana ya Mas ya, udah banyak terjadi. Jadi ada cerita lain juga, tetangga saya itu pulang ke gimana ya, pulang ke rumah teman. Dia datang ke rumah teman, itu di jalan dia dikasih lihat, maksudnya dihadang oleh sosok yang ya potongan mungkin. Tapi setelah itu dia kan biasanya hobi main lah. Iya. Tapi setelah itu dia main dapat banyak, menang banyak. Itu sudah hal yang wajar Mas. Mungkin dibantu. Iya. Ya biasa kalau gitu, saya tapi sering. Ceritanya di-cut dulu. Oke, mungkin siap. itu di episode Bisa diceritakan di episode lainnya. Iya. Dan kita kembali lagi ke intinya, Ya. Pak Pri, Ya. penarik becak tadi. Ya. Yang apa itu, mengantarkan ibu-ibu yang bayangannya dia itu rumah besar, Ya. banyak penghuni di sana, Ya, ramai, ya. rempang, ada gamelan kuning Ya. juga. Ternyata besoknya dia kembali lagi pemakaman umum. Iya. Kalau apa itu dibilang apa itu mistis, bahasanya gimana Mas? Maksud saya gini, kalau kita mau bilang nggak percaya, tapi Pak Pri ngalami. Iya. Kalau kita mau percaya, tapi kita kan juga nggak tahu kebenarannya itu. Ya intinya dia mengantarkan makhluk lain yang tidak sengaja diantarkan ke alamnya. Gitu Mas. Iya. Ya. Mungkin seperti itu. Iya. Kalau Ya, apa itu? begitulah para penikmat misteri, cerita dari Pak Pri yang saya sampaikan malam ini. Semoga Anda bisa menikmati ceritanya, menghayati ceritanya, bisa untuk pengantar tidur, gitu Iya. Mas ya. Iya. Ya diambil saja lah sisi Iya. positifnya. Iya. Sisi positifnya itu kalau kita apa itu bekerja, niat bekerja itu ya, seperti di cerita tadi, Iya. tidak ada niatan apa-apa, yang tujuannya mengantarkan orang, ya kita hantarkan. Ya, betul Mas Sugeng. Ya. Ya. Oke, sekian video dari kami. Silahkan komen bila kalian juga punya cerita yang ingin dibahas di channel ini. Silahkan kirim ke emailnya sugengarifina@gmail.com atau bisa buka di deskripsi. Ya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like. Bila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman sosial media Anda. Ya, benar. Ya, terima kasih. Sekian dulu dari kami. Salam sedulur sungai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.